Ya, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar tentang stoikiometri. Sudah masuk ke stoikiometri, tapi saya bagi beberapa bab, beberapa subbab. Hari ini kita bahas tentang konsep mol, pengenceran, rumus empiris, dan rumus molekul. Nah, rumusnya memang seperti ini ya. Apa sih mol? Mol adalah satuan dari jumlah zat. Mol sendiri nanti ada massa, ada partikel, ada molaritas, ada volume. Ini memang rumusnya sedikit menjengkelkan, tapi sebenarnya begitu-begitu aja gitu. Nah, contoh salah satunya ya, misalkan bacanya gini, mol yang ditanya ke arah mol yang diketahui massa, berarti mol sama dengan massa dibagi AR atau MR, tergantung apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Nanti volume itu dibagi menjadi berapa berapa kondisi tergantung dengan T dan P-nya masing-masing. Kalau suhunya 0 derajat Celcius dan suhunya 1 atm, berarti pakainya pasti dalam keadaan STP. Kalau RTP, dia 25 derajat Celcius dan 1 atm. Jadi temperaturnya 25. Kalau ini ada pengaruhnya dengan gas-gas lain. Kalau mau pakai ini, dia ada kata-kata suhu dan tekanannya tertentu. Nah, yang pertama hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu dilambangkan dengan N. Jumlah partikel itu maknanya sama seperti atom, sama seperti molekul, sama seperti ion. Jadi kalau ditanyanya salah satu ini nggak usah kaget. N-nya adalah satuan mol ya. Saya jelasin cara bacanya. Misalkan kita mau ke mol, yang ditanyanya mol, berarti partikel N-nya dibagi L. Atau kita mau ke N, berarti mol dikali L-nya. L-nya adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini nilainya mutlak. Contoh soalnya, berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak? Berarti yang ditanya jumlah atomnya yang diketahui molnya. N besar sama dengan N dikali L. N-nya sama dengan 3 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya L-nya. Satuannya atom per mol, sehingga molnya dicoret jadinya nilainya 18,06 kali 10 pangkat 23 atom atau 1,806 kali 10 pangkat 23 atom. 24 atom. Nah, yang kedua tentukan mol zat-zat berikut. Emas yang mengandung 1,204 10 pangkat 24 atom emas, urea yang mengandung nilainya segini molekul urea, yang satunya atom, yang satunya molekul. Tapi rumusnya sama, tapi yang diketahui molnya. Kalau tadi mol sama dengan N besar dibagi sama L-nya masing-masing. N sama dengan N besarnya ini dibagi sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Biar 10 pangkat 23-nya bisa dicoret, berarti kita jadikan, tadi kan 10 pangkat 24, biar nanti 10 pangkat 23 bisa kita coret, berarti jadinya 12,04 kali 10 pangkat 23 ya, kita rubah dulu. Biar nanti 10 pangkat 23 dicoret, sehingga hasilnya 2 mol. Atomnya silahkan dicoret, sisanya molnya kan nanti naik ke atas. Begitu juga dengan yang B. Sama ya, yang B tinggal masukin angkanya saja. Yang penting rumusnya paham. Kalau yang ditanya mol berarti dibagi N besar dibagi sama L. Hubungan mol dengan massa. Tadi massa yang di atas. Kalau yang ditanya mol berarti massa dibagi AR atau MR. Kalau mencari massa berarti mol dikali AR atau MR. Ya, tergantung apa yang ditanya. Meski jumlah molnya sama, tetapi massa tertentu berbeda tergantung pada jenis unsurnya masing-masing. Contoh soalnya, berapa gram massa dari 6 mol natrium? Berarti yang ditanya massa yang diketahui mol natrium dan AR-nya. Massa tadi dikali N dikali sama AR-nya karena satu unsur. N-nya 6 mol dikali 23 sama dengan 138. Satuan AR itu gram per mol. Molnya bisa dicoret jadi 6 kali 23, 138 gram. Yang kedua, berapa jumlah mol dari gula yang massanya 171? Yang ditanyanya sekarang mol, yang diketahuinya gram dan AR-nya. Berarti N sama dengan massa dibagi MR nih. Karena MR berarti gabungan dari berbagai unsur. Cari sendiri. C-nya 12,
ARC-nya 12, ARH-nya 1, H-nya ada 22, O-nya ada 11 dikali 16. ARO 16 sama dengan 342. Yang dicari mol, berarti kalau mol itu dibagi ya, massa dibagi MR. Massa 171, MR-nya 342, sehingga nanti gramnya bisa dicoret sama dengan mol AR, dan mol itu satuannya sama dengan 0,5 mol. Yang ketiga, berapa jumlah atom? Yang ditanya jumlah atom ya, ada hubungannya sama yang pertama. Yang diketahuinya massanya dan AR-nya. Hubungannya apa sih? Kalau kita mencari jumlah atom, berarti kan rumusnya N dikali L. N-nya belum diketahui. N-nya dapat dari mana? Karena yang diketahui massa dan AR, maka kita pakai gram per AR. Cari dulu N-nya. N sama dengan massa dibagi AR, karena yang diketahui massanya. 6 gram dibagi AR-nya 24 sama dengan 0,25 mol. Gramnya silahkan dicoret, tidak pakai satuan tidak ada masalah, cuma harus tahu ya, kalau N itu pasti nanti jadinya mol, kalau volume nanti jadinya liter, kalau N jadinya atom, molekul, atau ion, tergantung apa yang diketahui. Nah, sehingga 0,25 mol ini didapat, jadi kita cari N jumlah atom sama dengan N dikali L. N-nya tadi 0,25 mol dikali L-nya bilangan Avogadro. Nanti molnya silahkan dicoret karena dikali berarti nilainya atom, jumlah atomnya. Ya, jadi nggak usah panik kalau yang ditanya jumlah atom, tapi yang diketahui massa. Padahal rumusnya atom sendiri N dikali L. N-nya kan bisa kita bongkar. N-nya sendiri bisa kita cari dari gram per AR atau MR-nya. Nah, hubungan mol dengan volume gas. Volume gas itu dia ada 4 kondisinya. Kalau kondisinya, tadi sudah saya singgung di awal, kalau kondisinya 0 derajat Celcius suhunya dan 1 atm, maka volumenya nanti rumusnya molnya dikali 22,4 liter, ini mutlak. Jadi kalau sudah dalam keadaan STP berarti langsung 22,4. RTP ini kalau mencari volume ya, berarti dikali, tapi kalau mencari mol tinggal dibagi saja. Kalau RTP dia temperaturnya 25, tekanannya 1 atm. Kalau TP gas lain, jadi dia ada dua unsur, itu langsung pakai yang ini. Kalau dia ada kata-kata T dan P-nya tertentu, maka PV nRT. Kita bahas satu-satu nanti. Intinya, kalau kamu mencari volume, sama dengan mol dikali volume molarnya masing-masing. Volume molar tergantung pada suhu ya, jadi ada 4. Tapi rumusnya sama. Nah, kalau N, mencari N berarti dibagi, kalau mencari N berarti volume dibagi sama volume molar. Ini volume, ya. Ini volumenya. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu. Kalau keadaan STP, ingat pakainya 22,4 liter per mol. Kalau RTP, dia room temperature dan pressure atau suhu ruangan. Dia suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, dia 24 liter per mol. Jadi misalkan pakai STP, berarti yang ditanya volume, berarti mol dikali 24. Kalau dia pakai RTP. Kalau dia pakai STP 22,4, tinggal ganti volume molarnya. Kalau dia kondisi P dan T tertentu, bukan STP, bukan RTP, berarti pakainya PV nRT. P tekanan, V volume, N mol, R adalah nilainya tekanan gas ideal 0,082 dikali suhunya dalam Kelvin. Kalau dia dalam keadaan gas lain, berarti volume 1 dibagi volume 2 sama dengan N1 per N2. Tergantung senyawa apa. Ini sudah ada di Avogadro yang kemarin. Contoh soalnya, hitunglah volume dari 4,4 gram CO2 yang diukur pada keadaan standar. Ingat keadaan standar berarti STP. Ya. Berarti yang ditanya volumenya. Berarti volume rumus awalnya adalah mol dikali volume dalam 22,4. Ya. Vm, ini yang disebut dengan Vm. Nah, tadi yang diketahui massanya. Ya. Berarti kan N-nya belum diketahui, maka kita bisa ngambil dari N sama dengan massa dibagi MR. Kenapa MR? Karena CO2 itu udah senyawa. MR CO2 kita bongkar. C-nya 12 ditambah O-nya
ada 2, 16 kali 2 jadi 44. Silahkan cari N-nya. N-nya massa dibagi MR, massanya 4,4, MR-nya 44 sama dengan 0,1 mol. Nah, sedangkan kita cari volumenya nih, kita kembali lagi ke sini. Volume sama dengan molnya masuk 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol, karena dalam keadaan standar. Sehingga kalau dicoret tinggal 0,1 kali 22,4, yaitu 2,24 liter. Yang kedua, berapa volume 3 mol gas nitrogen pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ini bukan 25 derajat Celcius, bukan 0 derajat Celcius, dan cuma ada satu gas, yaitu gas nitrogen. Berarti kita mencari pakai PV-NRT. T dan P dalam kondisi tertentu. Oke, yang diketahui N-nya 3 mol, T-nya 27 derajat Celcius ditambah 273 karena kita mau merubah ke Kelvin. P-nya 1 atm, yang ditanyanya volume. Berarti rumusnya PV-NRT tadi ya, volume nanti NRT, P-nya pindah jadi dibagi. Volume sama dengan molnya 3 mol dikali 0,082 dikali 300 dibagi 1 atm. 0,082 itu tidak ada di soal tapi nilainya mutlak. Oke. Jadi nilainya 73,8. Nanti satuannya tinggal lihat di PPT-nya masing-masing ya. Kalau dia R, satuannya liter ATM per mol K. Tinggal dicoret dan disesuaikan. Nah, yang ketiga, pada temperatur dan tekanan tertentu, massa 15 liter gas NO adalah 3 gram. Pada temperatur dan tekanan sama, berapa volume dari 8 gram gas metana? Berarti ada dua senyawa, yaitu NO dan CH4, maka kita pakai yang persamaan Avogadro. Nah, yaitu V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Sekarang kita cari MR-nya masing-masing. Kalau NO berarti N-nya 14, O-nya 16 sama dengan 30. Kalau CH4, C-nya 12 ditambah 4 kali 1, 16. Nah, kita cari N-nya masing-masing. N1 misalkan NO. Berarti rumusnya gram per MR, karena yang diketahui adalah gram per MR-nya. Berarti 3 gram dibagi 30 sama 0,1, N2-nya gram dibagi MR berarti 8 gram dibagi 16 sama dengan 0,5 mol. Sehingga yang dicari adalah volume dari gas metananya. Tadi metananya di bawah ya, jadi N2. VNO sama dengan NNO, VCH4 sama dengan NCH4. VNO-nya dia 15 liter, VCH4-nya nggak tahu berapa, terus NO-nya 0,1 mol, NCH4-nya 0,5 mol. Molnya silahkan dicoret. Jadi kali silang ya, 0,5 kali 15 yang ini kali 0,1. Nilainya adalah 75 liter. Contoh soal selanjutnya yang kita gabungan, diketahui 0,1 mol gas CO dengan ARC-nya 12 dan O-nya 16. Hitunglah massa gas CO2, jumlah molekul gas CO2, dan volume CO2 pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, ini keadaan apa? Ya, keadaan STP ya, karena dia suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, kita jawab MR, kita cari dulu CO2, berarti C-nya 12, O-nya 16 kali 2, 44 gram per mol. Massa berarti N dikali MR, massa yang ditanya ya, berarti 4,4. Jumlah molekul N besar sama dengan N dikali L, N-nya tinggal masukin dari sini, dikali L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Volumenya katanya dalam keadaan standar, berarti volume sama dengan N dikali 22,4 ya, karena dicari volume berarti N dikali 22,4. Oke, saya salah ya, seharusnya ini dikali bukan dibagi. 0,1 dikali 2,24 berarti 22,4 berarti 2,24 liter. Ini sekali lagi dikali ya, mengikuti rumusnya. Ingat kalau ke mol itu selalu dibagi. Ingat kalau mencari mol pasti selalu dibagi. Kalau mencari ke volume, jumlah partikel, mencari massa itu dikali. Jadi kalau ke mol, mencari mol itu selalu dibagi. Nah, ini karena yang dicari volume berarti seharusnya dikali. Ini saya salah ya.
Oke, sekarang mol dengan molar. Kalau tadi yang saya bilang, kalau ke arah mol itu dibagi, kalau ke arah yang lainnya seperti volume, jumlah partikel, dan massa itu dikali. Kalau ini kebalikannya. Jadi kalau ke mol dikali, kalau ke molaritasnya sendiri dibagi. Molaritas adalah konsentrasi. Kalau ditanya konsentrasi berarti otomatis molaritas. Molaritas itu sama dengan N per V. N-nya mol, V-nya volume, volume dalam kondisi apapun. Atau kalau mau kita bagi, M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per volume dalam mili. Kalau ini sudah dalam liter, kalau ini masih dalam mili. Ya. Nah, contoh soalnya, sebanyak 5,6 gram KOH dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 200 mili. Hitunglah konsentrasi, berarti kalau konsentrasi molar. Molar, karena dia masih dalam mili dan masih ada gramnya, berarti pakai yang kedua nih. Pakai yang ini. Molar sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Molarnya masanya 5,6 gram. MR KOH silakan dicari 56 dikali 1000 per 200. Ntar dicari hasilnya 0,5 molar. Volumenya dalam mili, berarti pakai rumus yang kedua. Selanjutnya molar. Jadi ada mol, ada molar, ada molal. Kalau mol berarti lambangnya N. Kalau molar berarti lambangnya M besar. Kalau molal berarti lambangnya M kecil. Kalau molal, kalau tadi molar itu dalam liter. Kalau ini setiap gram. Ya, setiap gram. Nah, M sama dengan N per P. Atau M besar sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per P. Sama rumusnya kayak molaritas, bedanya kalau tadi molar itu L atau volume, kalau di sini P. Rumusnya sama, cuma kalau ini dalam gram, kalau tadi molar dalam volume. Gitu, dalam gram, yang satu dalam gram, yang satu dalam liter. Kalau P ini satuan harus kilogram, kalau mau pakai rumus ini. N per P harus dalam kilogram, kalau ini harus dalam gram. Contoh soalnya, sebanyak 9 gram glukosa dengan rumus molekulnya C6H12O6 dilarutkan dalam 200 gram air. Berapa molar larutan terbentuk? Berarti C6H12O6 kita cari MR-nya dulu. Seperti biasa, baru kita masukkan molarnya. Molar sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per P. Masanya tadi 9 gram dibagi 180 dikali 1000 per P. Jadi 0,25 molar. Ya, molal. Seharusnya M-nya kecil. Karena kenapa M-nya kecil? Karena yang ditanya molal. Kalau M-nya besar disebut dengan molar. Oke, ini M-nya kecil, tergantung yang ditanya. Pengenceran, jadi misalkan nih kalau kalian mau buat hand sanitizer itu harus menggunakan M1, V1, M2, V2. Kita mengencerkan. Yang tadinya kandungan alkohol yang baik adalah 96%, ketika kita mau taruh di tangan kita menjadi hand sanitizer, itu minimal memang 60%. Nah, dari yang 96% di awal, itu gimana caranya kita turunkan kadarnya. Nah, itu pakai rumus pengenceran ini. Rumusnya molar 1, konsentrasi pertama dikali volume pertama, sama dengan M2 dikali volume kedua. Contoh soalnya, hitunglah kemolaran larutan, berarti M ya. Jika ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,2 molar ditambah air hingga volumenya menjadi 500 ml. Yang tadinya H2SO4 yang 100 ml kita tambahkan air, volumenya naik menjadi 500 ml. Berarti kalau ada kata-kata air, berarti ada pengenceran, yaitu rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya 0,2, volume satunya 100 ml, M2-nya nggak tahu berapa dikali 500 ml. 500 ml karena volume 2. Nah, karena yang ditanya M2-nya, berarti nanti 500 ml-nya pindah ke sini, jadi dibagi ya. Jadi 0,2 dikali 100 dibagi 500 sama dengan 0,04 molar. Tuh. Oke, nah rumus kimia itu dibagi dua, ada rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul sendiri dia menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Kalau rumus empiris, dia rumus yang lebih sederhana dari rumus molekul. Jadi rumus empiris itu rumus yang paling sederhana, kayak CH3. Kalau rumus molekulnya C3H6.
atau C2H6. Itu rumus molekulnya. Jadi rumus empiris rumus yang paling sederhana, kalau rumus yang sedikit kompleks itu rumus molekul. Cara mencari rumus empiris ini pakai perbandingan mol, mol unsur X, mol unsur Y, mol unsur Z, nanti disederhanakan. Kalau rumus molekul berarti rumus empiris dikali sama N. N-nya adalah bilangan bulat atom pengkaliannya. MR rumus molekul atau MR senyawa, kalau ini MR dari rumus empiris. Jadi kalau mencari rumus empiris, otomatis cari dulu rumus empirisnya. Sekali lagi, kalau mencari rumus molekul, maka cari dulu rumus empirisnya. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau rumus molekul dia NH3, empiris NH3 karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau asam cuka CH3 COOH, rumus empirisnya CH2O. Jadi kan ini C2H4O2. Seharusnya C2, C-nya ada 2, H-nya 4, O-nya 2. Ketika jadi rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. Kamu bagi 2 semuanya. Yang tadinya C-nya 2, ada 2, kita bagi 2 jadi C-nya 1. H-nya ada 4, dibagi 2 jadi 2. O-nya 2, kita bagi 2 jadi 1. Benzena juga rumus molekulnya C6H6. Kalau rumus empirisnya kan rumus yang paling sederhana. Berarti kita bisa bagi jadi CH saja. Contoh soalnya. Sebanyak 1,5 gram suatu senyawa hidrokarbon, ada unsur C dan H, mengandung 0,3 gram hidrogen. Jika massa molekul relatif hidrokarbon adalah 30, tentukanlah. Ingat, kalau nanti kamu pakai persen, ada persen-persenannya, anggap persen itu adalah massa. Jadi nggak usah panik. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya persen, di sininya jadikanlah dia massa. Yang ditanya rumus empiris, baru rumus molekul. Otomatis kalau rumus molekul pasti dicari rumus empirisnya. Nah, kalau rumus empiris tadi saya bilang perbandingan antar mol. Berarti cari dulu masanya. Katanya massa hidrokarbon kan 1,5. Mengandung 0,3 gram hidrogen. Berarti C-nya 1,5 dikurang 0,3 yaitu 1,2 gram. Nah, kita bagi dulu unsur C dan H, masanya tadi C-nya 1,2, H-nya 0,3. N-nya gram per mR ya, atau AR. Ingat rumus yang awal, kalau mencari mol dari massa berarti massa dibagi AR atau mR. N-nya 1,2 dibagi 12 sama dengan 0,1 mol, H-nya 0,3 dibagi 1. Ini tergantung AR dan mR-nya. Nah, karena 0,1, 0,3 bisa kita sederhanakan, dibagi 0-nya kita hilangkan, berarti 1:3. Nah, karena 1:3 berarti C-nya 1, H-nya 3, jadinya CH3. Rumus molekulnya MR, CH3N, MR senyawanya. MR rumus empirisnya ya. Rumus empirisnya C-nya 12, H-nya 1 dikali 3, 3, N sama dengan MR senyawanya 30. 12 tambah 3 yaitu 15, N sama dengan 30, N-nya 30 bagi 15, 2. Berarti N-nya nanti kita masukin di sini. CH3, N-nya dapat 2, berarti C2, H-nya 6. Oke, jika sudah paham silahkan langsung mengerjakan latihan soal. Jika belum paham silahkan tanyakan, mohon maaf kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.